warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, nama saya Hikmas Malia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Apa aja sih yang ada dalam judul tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Apa itu teknologi? Secara harfiah, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Dari makna harfiah tersebut, teknologi kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Sedangkan secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non-material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Selanjutnya, perkembangan teknologi akan mengalami beberapa siklus. Jacob menjelaskan beberapa siklus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi 5 tahapan. 5 tahapan tersebut dinyatakan sebagai 5 siklus kondratif, yaitu suatu siklus yang akan berulang setiap 50 tahun. Kelima siklus tersebut adalah yang pertama, dimulai dengan revolusi teknologi pada tahun 1760. Kedua, ditandai dengan terbentangnya jaringan kereta api pada tahun 1848. Yang ketiga, dimulai dengan ditemukannya ban berjalan pada tahun 1895. Keempat, ditandai dengan ditemukannya tenaga atom dan motorisasi massal pada tahun 1945. Dan yang terakhir yaitu kelima, ditandai dengan perkembangan mikroelektronik serta bioteknologi. Perkembangan teknologi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Rasionalitas, artinya tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional. B. Artifisialitas, artinya selalu membuat sesuatu yang buatan tidak alamiah. C. Teknik berkembang pada suatu kebudayaan. D. Monisme, yang artinya semua teknik bersatu, saling berinteraksi dan saling bergantung. E. Universalisme, artinya teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi, bahkan dapat menguasai kebudayaan. F. Yaitu otonomi, artinya teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri. Selanjutnya yaitu janji teknologi. Teknologi menjanjikan perubahan. Setiap penemuan baru akan melahirkan berbagai perubahan dalam suatu masyarakat. Ibarat sebuah subsistem, kehadiran teknologi baru sebagai subsistem baru
dalam masyarakat akan membawa konsekuensi. Subsistem lain dalam sistem tersebut mau tidak mau harus menyesuaikan diri akibat kehadiran teknologi tersebut. Teknologi pasti akan mengubah pola aktivitas keseharian individu. 2. Teknologi menjanjikan kemajuan. Teknologi merupakan simbol kemajuan. Siapa saja yang mampu mengakses teknologi, maka ia akan mengalami sedikit atau banyak kemajuan ke arah entah dalam bentuk apapun. Seseorang tidak akan ketinggalan informasi manakala ia menggenggam sebuah teknologi. Teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan bahkan teknologi juga telah menjadi gaya hidup itu sendiri. Yang ketiga, yaitu teknologi menjanjikan kemudahan. Teknologi memang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi setiap individu. Selanjutnya yaitu yang keempat. Teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas. Perusahaan besar banyak memanfaatkan teknologi untuk alasan efisiensi dan peningkatan produktivitas daripada harus mempekerjakan tenaga kerja manusia yang memakan banyak anggaran untuk menggaji mereka. Teknologi juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan berlipat ganda. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol untuk mengevaluasi kinerja seseorang. Selanjutnya itu masyarakat digital. Di era modern diidentikan dengan era masyarakat digital. Setiap aktivitas manusia akan digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Relasi yang terbangun di antara individu adalah relasi pertukaran digital. Setiap manusia hanya melakukan serangkaian transaksi atau interaksi melalui simbol-simbol digital. Transaksi perdagangan, komunikasi semuanya digerakkan secara digital. Interaksi antar manusia digerakkan dengan teknologi digital seperti komputer, internet, mesin ATM, telepon, dan handphone. Teori perubahan sosial budaya. Jilin and Jilin mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Gejala-gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada
lembaga-lembaga sosial lainnya. Ketiga, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Keempat, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya, perubahan pola hidup akibat kemajuan teknologi. Teknologi di zaman sekarang makin pesat, seperti contohnya teknologi komunikasi. Dahulu, apabila ingin berkomunikasi jarak jauh, memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi, alat komunikasi saat ini sudah canggih, misalnya melalui telepon seluler, yang saat satu orang tidak hanya memiliki satu alat komunikasi, bahkan anak-anak usia remaja dan anak-anak sekalipun telah mengenal apa itu Facebook, email, Twitter, dan lain sebagainya. Pengaruh kemajuan teknologi bidang sosial budaya. Beberapa bentuk perubahan perilaku sosial budaya akibat teknologi. Yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Pengaruh negatif. Yang A. Kemerosotan moral di kalangan warga, masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. B. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong, tolong menolong, telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Yang C, yaitu pola interaksi antar manusia yang berubah. Yang terakhir yaitu solusi mengatasi dampak negatif kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya eksistensi manusia di muka bumi. Oleh karena itu, dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk mengatasinya. Dengan adanya kesadaran bersama, maka kita yakin bahwa generasi mendatang akan lebih smart dan bermartabat. Klaim mencintai, mudah beli mengingkari, ada sakit hati ini. Menangis setiap hari, mudah beli liu monyet.